Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam tangguh, 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 tangguh. Baik, adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini bahwa kami dari BPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan kesempatan untuk memberikan suatu materi berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya dari BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nama saya Ahmad Fauzan Sazian. Saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan sedikit pemahaman tentang penanggulangan bencana secara umum. Next. Yang pertama, saya akan memberikan suatu konsep dasar tentang penanggulangan bencana serta konsep-konsep penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan di Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari materi ini, yang pertama, saya akan memberikan konsep dasar kebencanaan. Kemudian, terkait dengan tanggap bencana serta kondisi darurat ketika terjadi bencana yang terjadi. Ketika terjadi bencana, apa yang menjadi suatu pemahaman kepada kita semua, bahwa kalaupun ada bencana, yang pertama yang ada konsep di masyarakat, di benak masyarakat itu adalah ketakutan, kecemasan, kemudian kekhawatiran. Karena itulah dalam konteks ini, bahwa ada suatu perubahan mendasar dari kebijakan penanggulangan bencana itu sendiri. Ketika terjadi bencana tsunami pada 26 Desember 2004 kemarin, maka secara jelas ada perubahan filosofis, perubahan mendasar berkaitan dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Jadi, ketika berbicara bencana, apa yang dikatakan bencana itu? Next. Yang pertama, berbicara bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah memberikan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan bencana itu sendiri. Ketika kita berbicara bencana, apa itu bencana? Bencana itu merupakan salah satu peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang menyebabkan kehidupan dan penghidupan masyarakat ataupun manusia itu terganggu. Dari sisi kejiwaan, dari sisi kehilangan harta benda, gangguan psikologis merupakan salah satu konsep dasar bencana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Berkenaan dengan itu, maka di dalam penanggulangan bencana ada suatu perubahan konsep yang sangat mendasar di dalam upaya untuk mencegah bencana itu sendiri. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan bernegara itu, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat Bangka Belitung, berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan jiwa masyarakat ketika terjadi bencana. Maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang terdiri dari komponen pemerintah, komponen swasta, perguruan tinggi, serta badan usaha milik negara. Jadi semua komponen ini merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap upaya untuk penanggulangan bencana. Terkait dengan upaya penanggulangan bencana, maka di daerah itu dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan amanah daripada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di Bangka Belitung itu sendiri, bahwa BPBD telah terbentuk, ada di provinsi, kemudian di Kota Pangkal Pinang, di Kabupaten Bangka Barat, di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian di Belitung serta Belitung Timur itu merupakan daerah yang telah membentuk BPBD. Jadi ini merupakan tanggung jawab moral dari pemerintah untuk bisa menyelamatkan masyarakat dari penanggulangan bencana. Lanjut. Ini merupakan dasar penanggulangan bencana. Yang pertama, tadi telah disampaikan berkaitan dengan penanggulangan bencana bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi tanggung jawab bersama. Tadi sudah saya jelaskan secara ringkas
Seperti apa itu bencana? Merupakan peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang ada ancaman, yang adanya gangguan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ketika ada gangguan, ketika ada ancaman yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, itu bisa dikatakan sebagai makna bencana. Ketika ada kehilangan jiwa ataupun gangguan jiwa ataupun gangguan psikologis yang menyebabkan masyarakat itu takut, kemudian khawatir, maka itu bisa dikatakan sebagai salah satu konteks bencana. Maka terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu perangkat daerah yang mengkoordinasikan segala bentuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam maupun bencana sosial. Lanjut. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan 3 aspek bencana, yaitu bencana alam. Ini yang disebabkan karena faktor-faktor alam. Misalnya bencana tsunami, gempa api, itu merupakan contoh dari bencana yang bersifat alam. Kemudian bencana non-alam itu yang bersifat bencana hidrometeorologi, misalnya bencana banjir, kemudian bencana kebakaran hutan, kekeringan, itu merupakan salah satu contoh yang disebabkan oleh bencana non-alam. Kemudian bencana sosial, ini disebabkan karena salah satu faktornya adalah kerusuhan sosial. Lanjut. Seperti yang kita sampaikan, bahwa bukan hanya hal yang harus kita takuti bencana. Lanjut. Saya akan berbicara tentang tahapan manajemen risiko bencana yang harus dilaksanakan bersama-sama, termasuk dukungan dari perguruan tinggi, di mana di dalam tahapan manajemen risiko bencana yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, bahwa fungsi daripada manajemen risiko bencana itu ada 4 tahap. Yang pertama pencegahan, kemudian mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, serta pengurangan risiko bencana. Hal ini terkait dengan kebijakan prinsip dari penanggulangan bencana yang awalnya itu bersifat responsif menjadi suatu kebijakan yang berupaya untuk mengurangi risiko bencana. Jadi semua risiko bencana itu diupayakan untuk dikurangi dengan melakukan tahapan-tahapan pencegahan, mitigasi, upaya kesiapsiagaan, dan upaya pengurangan risiko bencana. Di mana keberadaan masyarakat? Di sini adalah keberadaan masyarakat ketika sebelum terjadi bencana. Pemerintah memperkuat konsep prabencana agar segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana itu bisa diminimalisir. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan penanggulangan bencana, ketika terjadi bencana tsunami pada 26 Desember 2004 yang lalu di Aceh, itu menyebabkan ketika terjadi kondisi bencana tersebut, seluruh sumber daya pemerintah negara terkuras akibat adanya kondisi tanggap darurat yang terjadi. Maka konsep prabencana menjadi suatu hal yang terus diperkuat oleh pemerintah berkaitan dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Lanjut. Di sini saya akan memberikan suatu gambaran ringkas tentang konsep manajemen bencana secara umum, di mana yang diperkuat oleh pemerintah adalah dari sisi prabencana, yaitu berkaitan dengan upaya untuk melakukan tata kelola risiko bencana, kemudian upaya mitigasi, kesiapsiagaan. Di mana dalam posisi yang lain, bahwa tahapan manajemen risiko bencana itu ada 3, yaitu prabencana, pada saat tanggap bencana, dan pada saat pasca bencana. Kita tidak berharap terjadinya bencana di Bangka Belitung. Kalaupun terjadi, maka konsep selanjutnya adalah pada saat bencana, di mana itu merupakan suatu tahapan dari risiko bencana ketika bencana itu terjadi. Disinilah sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh komponen masyarakat, komponen pemerintah, termasuk perguruan tinggi berkaitan dengan upaya saat bencana itu terjadi. Kemudian pada saat setelah terjadi bencana, maka konsep selanjutnya adalah berkaitan dengan upaya untuk memulihkan, melakukan rehabilitasi, melakukan rekonstruksi terhadap kondisi bencana ketika bencana itu terjadi.
Maka dalam konsep ini merupakan satu siklus yang saling berkaitan. Tapi kita sangat bersyukur bahwa Bangka Belitung sangat jarang terjadi bencana akibat bencana geologis yang disebabkan oleh bencana tsunami ataupun bencana gempa bumi. Namun dari data time series yang dimiliki oleh BPBD, maka sering terjadi bencana yang bersifat hidrometeorologis yang disebabkan karena kekeringan, karena angin puyuh, karena banjir, dan sekarang juga kita sedang menghadapi bencana epidemiologi yaitu pandemi COVID-19. Jadi nanti saya akan memberikan suatu semangat kepada adik-adik mahasiswa berkaitan dengan bencana pandemi COVID-19 yang masih terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terutama juga di Bangka Belitung. Karena pandemi COVID-19 sampai terakhir, data yang saya miliki sampai hari ini bahwa sudah terkonfirmasi lebih kurang 30.000 kasus yang positif COVID-19 di Bangka Belitung. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita waspadai bersama-sama berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap bencana COVID-19 terutama di Bangka Belitung. Lanjut. Tadi saya sudah jelaskan ketika tahapan-tahapan dari bencana itu sendiri. Dalam situasi aman, maka konteks pencegahan dan mitigasi menjadi hal yang menjadi prioritas di dalam upaya penanggulangan bencana. Sifatnya melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian memperkuat pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan bencana itu sendiri. Kemudian ketika telah memasuki dalam kesiapsiagaan, maka dalam situasi ini kita harus meningkatkan kewaspadaan ketika akan terjadi bencana. Kemudian tanggap darurat pada saat terjadi bencana, kemudian upaya pemulihan dan pemeliharaan dari bencana itu sendiri itu masuk ke dalam tahapan pemulihan bencana itu sendiri. Lanjut. Di sini skema penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan. Yang pertama, 3 tahapan penyelenggaraan bencana, yaitu prabencana, kemudian pada saat tanggap bencana, kemudian pada saat pasca bencana. Kemudian pemerintah mencoba untuk memperkuat penanggulangan bencana dari sisi prabencana, di mana tidak ada potensi bencana yang terjadi di Bangka Belitung. Kemudian ketika ada situasi potensi bencana, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait. Satu hal yang harus dicermati bahwa ketika tidak ada potensi bencana, seluruh komponen masyarakat itu terlibat, di mana dibuatlah suatu perencanaan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat dari penanggulangan bencana itu sendiri. Di mana di dalam perencanaan ada kewajiban dari pemerintah untuk menyusun rencana penanggulangan bencana. Artinya apa? Ketika tidak ada potensi bencana, seluruh perencanaan di dalam rencana penanggulangan bencana itu disusun untuk memastikan peta potensi rawan bencana yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kita lakukan pencegahan dan pengurangan risiko. Artinya di sini upaya pencegahan itu adalah dengan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, terutama upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Kemudian melalui pendidikan, melalui pelatihan, kemudian melaksanakan penelitian, serta penataan tata ruang merupakan salah satu hal yang diperkuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi risiko bencana dari sisi ketika tidak ada potensi bencana. Nanti saya akan jelaskan beberapa potensi risiko bencana yang terjadi di Bangka Belitung, seperti apa rawan bencana yang ada di Bangka Belitung. Kemudian ketika setelah ada potensi bencana, tentu merupakan upaya untuk kesiapsiagaan terhadap upaya penanggulangan bencana. Pada saat bencana, maka tim reaksi cepat itu melaksanakan kajian cepat terhadap situasi bencana pada saat itu. Seperti apa? Misalnya jumlah jiwa yang terpapar ataupun yang terkena dampak bencana. Kemudian kerusakan bangunan itu dilakukan suatu kajian cepat agar bisa memetakan kebutuhan apa yang
diperlukan oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian menetapkan status keadaan darurat. Adik-adik mahasiswa UBB yang saya banggakan, sekarang ini status tanggap darurat COVID-19 itu telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dengan memperhatikan situasi pandemi COVID-19 yang sekarang, maka sampai sekarang status tanggap darurat untuk pandemi COVID-19 itu masih berlaku. Ini menyebabkan bahwa ada suatu hal yang harus ditingkatkan kewaspadaan oleh kita semua berkaitan dengan COVID-19 itu sendiri. Kemudian ketika terjadi bencana, maka ada upaya penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian melaksanakan perlindungan dan pemulihan. Serta ketika pada saat pasca bencana, ini dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pelaksanaan rehabilitasi serta melakukan rekonstruksi untuk melaksanakan pemenuhan perbaikan prasarana dan sarana, kemudian kebutuhan sosial masyarakat, kebutuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Lanjut. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian, mahasiswa UBB yang saya banggakan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang harus diperhatikan di dalam tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Yang pertama, kegiatan prabencana itu merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan upaya untuk memperkuat pengurangan risiko bencana. Misalnya early warning system. Jadi ini merupakan sistem peringatan dini yang dibuat untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang upaya peringatan dini di suatu daerah. Beberapa informasi berkaitan dengan sistem itu sendiri, misalnya INARIS, itu merupakan salah satu informasi yang bisa diakses oleh adik-adik mahasiswa UBB. Dengan adanya sistem ini, maka adanya suatu analisis terhadap risiko bencana yang ada di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Kemudian kita melakukan potensi sumber daya manusia. Yang pertama dilakukan adalah memperkuat kelembagaan. Kelembagaan di sini adalah dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta stakeholder terkait untuk upaya penanggulangan bencana di Bangka Belitung. Jadi semua komponen ini terkait karena BPBD itu tidak bisa bergerak sendiri dalam menanggulangi bencana. Maka peran penting bagi adik-adik sekalian, mahasiswa UBB yang saya sangat banggakan, bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam upaya penanggulangan bencana, maka keterlibatan aktif masyarakat itu sangat diperlukan. Karena itu sebagai salah satu indikatornya adalah kita mencoba untuk meningkatkan kesadaran, baik itu di lingkungan kita sendiri ataupun ikut berpartisipasi aktif di dalam menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Jadi artinya saya berharap dengan adanya suatu konsep dasar tentang penanggulangan bencana itu bisa dipahami oleh adik-adik sekalian, mahasiswa baru UBB dalam pengenalan kegiatan kehidupan kampus. Artinya di sini merupakan hal yang sangat menarik ketika kita membahas bencana. Termasuk nanti saya akan mencoba untuk menguraikan situasi tentang upaya penanggulangan bencana COVID-19 yang telah dilakukan oleh Bangka Belitung itu sendiri. Jadi artinya ada konsep dasar yang akan saya jelaskan secara singkat, kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menanggulangi COVID-19 itu sendiri. Kemudian pada saat bencana, tentu yang pertama adalah kebutuhan logistik. Kita tidak memungkiri ketika pada saat bencana ada situasi yang sangat mencemaskan. Rata-rata masyarakat itu sangat ketakutan ketika terjadi bencana. Mereka takut, mereka tidak bisa terpenuhi kebutuhan logistik. Karena itu ketika terjadi saat bencana, maka kajian resiko cepat ini memang diperlukan untuk memetakan sejauh mana kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana. Kemudian pada pasca bencana ini merupakan suatu tindakan recovery, suatu pemulihan kondisi psikologis masyarakat ketika bencana itu telah berakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi psikologis masyarakat itu masih ada walaupun bencana itu telah berakhir. Kita bisa mereview kejadian bencana pada Februari 2016 kemarin yang terjadi di beberapa kota di Bangka Belitung. Pada Februari 2016 kemarin, beberapa kota yang ada di Bangka Belitung, misalnya Pangkal Pinang, Mentok,
sebagian dari Bangka Tengah, sebagian dari Bangka Selatan, dan sebagian besar di Pulau Belitung itu mengalami suatu bencana yang bisa dikatakan sebagai bencana yang menyebabkan hampir 70% daerah di Bangka Belitung itu terkena bencana banjir. Ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi bencana pada saat Februari 2016 kemarin. Maka situasi itu menyebabkan ada suatu kerugian materi lebih kurang 200 miliar pada saat itu. Dari hasil suatu analisis terkait dengan kerugian dari sisi material, maka lebih kurang 200 miliar itu merupakan kerugian yang dialami oleh Bangka Belitung akibat terjadinya bencana banjir di Februari 2016 kemarin. Lanjut. Ini sebagai video mungkin bisa lewat aja. Bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, risiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Baik, ada di mahasiswa UBB yang saya banggakan, itu tadi sebagian video yang berkaitan dengan upaya pra-bencana. Jadi ketika berbicara pra-bencana, maka yang harus diperhatikan adalah upaya mitigasi. Maknanya adalah upaya untuk mengurangi segala bentuk risiko bencana yang mungkin terjadi di Bangka Belitung itu sendiri. Lanjut Pak. Ini secara umum ketika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana adalah tentang pelaksanaan penataan tata ruang. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik harus memperhatikan tata ruang. Sederhananya, ketika kita membangun suatu rumah, apakah rumah tempat kita dibangun itu berbenturan dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh daerah. Kemudian kita mencoba untuk mengatur pembangunan, karena pembangunan ini otomatis akan merubah fisik alam. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, ketika ada suatu bentuk pembangunan yang bersifat fisik, maka akan mengalami perubahan bentang alam itu sendiri. Yang paling penting adalah penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan penyuluhan, kemudian kita melakukan bimbingan teknis, yang artinya ini merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan itu sendiri, baik itu kebencanaan dari sisi alam, non-alam maupun bencana yang bersifat sosial. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan, ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan upaya mitigasi bencana, yaitu untuk melakukan upaya mengurangi risiko bencana. Segala bentuk bencana harus dilakukan oleh kita bersama-sama sebagai salah satu bagian dari pembangunan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, yang paling penting di dalam
kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemahaman kita tentang bencana itu apa. Apakah itu menakutkan, ataukah ketika kita mendapatkan suatu pemahaman tentang bencana, otomatis kita akan mampu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala risiko bencana yang terjadi. Kita tidak peduli seperti apa bencana, tapi ketika berbicara beberapa pengalaman dari negara-negara yang telah berpengalaman di dalam mengantisipasi bencana, seperti misalnya Jepang, maka mereka telah siap untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan bencana. Pemerintah telah menetapkan bahwa bencana merupakan bagian dari sistem pendidikan aman bencana. Jadi artinya ada suatu materi tentang bencana yang akan disisipkan ke dalam kurikulum sekolah. Mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, maka segala hal yang berkaitan dengan materi dan kurikulum kebencanaan itu menjadi bagian daripada pembelajaran di sekolah maupun di kampus. Sampai sekarang kegiatan-kegiatan pengenalan mahasiswa, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru berkaitan dengan materi kebencanaan itu selalu disampaikan bagi mahasiswa baru. Sebagai apa? Apa tujuannya? Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa baru agar bencana itu bukan hal yang ditakuti, tapi merupakan sesuatu hal yang harus kita tingkatkan pemahaman-pemahaman, kemudian kita meningkatkan skill terhadap upaya untuk mengurangi skala risiko bencana. Ini merupakan salah satu materi yang bersifat untuk memberikan pemahaman secara mendasar bagi seluruh mahasiswa baru berkenaan dengan bencana itu sendiri. Lanjut. Ini hal yang mendasar ketika berbicara nilai strategis dari pencegahan dan mitigasi. Kita mencoba untuk membandingkan ketika pada saat tanggap bencana. Kalau kita berbicara dari sisi materi, tentu pada saat tanggap bencana, segala hal sesuatu yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi bencana itu betul-betul terkuras. Sama kejadiannya dengan situasi COVID-19 yang terjadi. Seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah terkuras ketika terjadi bencana COVID-19. Tapi ketika kita berupaya untuk melakukan pencegahan, berupaya untuk mengurangi risiko bencana, berupaya untuk melakukan mitigasi bencana, maka beberapa hal yang bisa kita ambil manfaat dari pencegahan dan mitigasi itu yang pertama tentu adalah mencegah atau mengurangi hilangnya nyawa. Kita telah melakukan upaya antisipasi yang dilakukan secara masif, yang dilakukan secara berterusan untuk mengurangi kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dari masyarakat. Kemudian tentu saja mengurangi pengeluaran untuk tanggap darurat. Jadi artinya ketika ada situasi tanggap darurat, seluruh sumber daya manusia, seluruh sumber daya yang tersedia itu pasti akan tersedot ketika terjadi tanggap darurat. Dan ini merupakan salah satu faktor kenapa kebijakan penanggulangan bencana itu lebih ditekankan di dalam upaya pengurangan risiko bencana. Yang ketiga adalah melanggengkan pembangunan secara berkelanjutan. Artinya di dalam konsep kebencanaan yang ditekankan adalah kita berharap pembangunan ini lebih diutamakan untuk masa depan anak cucu kita. Adik-adik mahasiswa yang sekarang ini sedang akan menempuh pendidikan di Universitas Bangka Belitung merupakan aset bangsa yang akan memimpin bangsa Indonesia ini dalam 5-20 tahun ke depan. Di tangan-tangan adik inilah mahasiswa baru Bangka Belitung, Universitas Bangka Belitung akan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Karena itu, ketika berbicara di dalam konsep pencegahan dan mitigasi pembangunan, mitigasi dari risiko bencana, penanggulangan bencana, maka kita berharap adanya konsep kesadaran ini akan melanggengkan pembangunan berkelanjutan yang tetap melakukan upaya-upaya untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan. Karena itu, kita berharap dengan adanya suatu konsep dasar penanggulangan bencana, adanya suatu peningkatan pemahaman tentang upaya untuk melanggengkan pembangunan berkelanjutan dalam 5 hingga 20 tahun ke depan. Kemudian tentu saja mengurangi pengeluaran. Pengeluaran tanggap darurat merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah negara ketika terjadi tanggap darurat. COVID-19 adalah salah satu contohnya. Terkait dengan hal itu, saya akan mencoba untuk melakukan suatu edukasi terhadap upaya bersama untuk pencegahan COVID-19. Sejak Maret 2020 kemarin, ketika ada suatu COVID masuk yang
terjadi di Indonesia, maka segala hal yang sesuatu berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan COVID telah dilakukan. Walaupun di satu sisi memang memiliki kekurangan. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat bahwa setiap daerah berkewajiban untuk membuat satuan tugas penanggulangan COVID-19. Di tingkat provinsi sudah terbentuk, di tingkat kabupaten dan kota sudah terbentuk. Dan langkah-langkah selanjutnya adalah pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan mitigasi, memberikan suatu upaya untuk pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk COVID-19. Seluruh sumber daya yang telah tersedia di pemerintah telah dialokasikan untuk COVID-19. Di mana peran kita? Di mana peran adik-adik? Di mana peran mahasiswa baru? Yang pertama adalah melakukan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan COVID-19. Hal yang mendasar adalah kita jaga jarak, mencuci tangan, selalu memakai masker, tidak berkerumun, dan yang paling penting, adik-adik harus ingat bahwa harus dilakukan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas bagi kita semua. Pemerintah telah mengeluarkan sumber daya untuk pencegahan COVID-19. Sampai sekarang, sampai hari ini, kasus COVID-19 naik 1,28% dari hari kemarin. Sampai sekarang lebih kurang 30.600 jiwa terkonfirmasi COVID-19. Adik-adik mahasiswa jangan menganggap remeh COVID-19 ini, karena kita tidak tahu dari siapa kita tertular dan dari mana virus ini berasal. Karena itu, setiap hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan harus dilakukan melalui komunikasi yang baik, melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar, serta memperhatikan konsumsi dan pola hidup sehat. Ini merupakan hal-hal yang sederhana yang perlu dilakukan oleh adik-adik mahasiswa UBB yang saya sangat banggakan, karena adik-adik merupakan aset bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Karena itu saya berharap dari pertemuan ini saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa baru untuk memperhatikan secara ketat protokol kesehatan, membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai pencegahan COVID-19. Karena COVID-19 merupakan musuh bersama yang menjadi momok bagi masyarakat, karena ini memberikan suatu dampak meninggalnya masyarakat di Indonesia. Karena itu sekali lagi saya berharap di dalam situasi seperti ini merupakan masih situasi yang sangat mengerikan bagi kita semua, untuk memastikan minimal kita menjaga diri sendiri, minimal kita mencoba untuk melanggengkan program pemerintah yang telah ditetapkan sampai hari ini, karena COVID-19 memberikan suatu pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan upaya mitigasi dan pencegahan penanggulangan bencana, termasuk upaya penanggulangan bencana COVID-19 yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam tangguh, 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 tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.